Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin mempraktekkan pemeriksaan terhadap piston pada komponen mesin. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu, nama saya Kristiono Heri Pramono dari SMK Muhammadiyah 4 Boyolali. Nah, sebelum kita mempraktekkan, kita sediakan dulu peralatan yang kita butuhkan dalam pemeriksaan piston nantinya. Yang pertama kita gunakan alat ukur. Yang pertama itu adalah filler gauge. Filler gauge ini nanti digunakan untuk mengukur celah. Kemudian yang kedua kita gunakan mikrometer. Mikrometer ini kita gunakan untuk mengukur diameter piston. Ukuran yang kita gunakan 75 sampai 100 mm. Yang ketiga kita gunakan mistar baja. Mistar baja ini nanti kita gunakan untuk mengukur kedalaman ring piston ketika kita masukkan atau ketika kita ukur di dalam silinder liner. Yang selanjutnya adalah ada tambahan jangka sorong. Jangka sorong ini nanti saya gunakan untuk mengukur ketebalan dari filler gauge, karena filler gauge ini sudah tidak ada ukurannya atau tulisan ukuran ketebalannya. Jadi nanti saya gunakan pengukurannya dengan menggunakan jangka sorong. Nah, kemudian untuk peralatan bantu yang lainnya itu saya gunakan yang pertama adalah piston ring expander. Nah, gunanya ini nanti untuk melepas ring piston dari alur pistonnya. Kemudian yang kedua itu saya gunakan piston ring kompresor. Ini tujuannya atau fungsinya berguna untuk memasukkan ring piston yang terpasang di piston ini di alurnya yang mau kita pasang ke dalam silinder liner. Yang selanjutnya ada palu. Palu ini nanti kita gunakan untuk mendesak piston supaya mudah masuk ke dalam silinder liner. Nah, karena alat sudah tersedia dan bahan sudah tersedia, bahannya adalah piston beserta ringnya yang sudah saya lepas dari silindernya atau blok mesin, tidak di rentang ukuran tersebut. Nah, sekarang kita ukur. Nah, ketika kita masukkan ke dalam alurnya ini, filler tidak bisa masuk. Ini ukurannya saya masukkan adalah 0,05. 0,05. Nah, karena di sini tidak tersedia filler yang ukurannya lebih kecil dari 0,05. Jadi di sini saya mengasumsikan jika ukuran celah ini masih berada di rentang antara 0,03 sampai 0,07 mm. Berarti kondisi ring piston dengan alurnya ini nanti masih dalam kondisi baik. Jika tidak sesuai dengan standar yang ada atau di luar standar, berarti perlu dilakukan penggantian ring piston. Nah, itu pengukuran pada celah ring piston dengan alurnya pada ring kompresi 1. Nah, sekarang kita ukur pada celah ring kompresi 2 atau ring nomor 2. Nah, di sini sama. Ketika saya ukur dengan ukuran yang paling kecil ketebalannya, filler 0,05, ternyata tidak bisa masuk di
alur ring kompresi 2. Nah, standarnya di sini pada ring kompresi 2 itu adalah 0,02 sampai dengan 0,06 mm. Nah, jika karena di sini tidak ada ukuran filler yang kurang dari 0,05 mm, saya mengasumsikan jika nanti ukuran tersebut masih berada di rentang antara 0,020 sampai dengan 0,06 mm, berarti kondisi ring piston dengan alurnya ini masih dalam keadaan baik. Dan jika kurang dari standarnya, berarti nanti ring piston dengan alurnya itu sudah mengalami kerusakan atau harus diganti ring pistonnya. Nah, itu untuk pengukuran ring piston dengan alurnya telah kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya saya akan mempraktekkan pengukuran celah ujung ring piston. Selanjutnya kita lakukan pengukuran celah ujung ring piston di dalam silinder liner. Di sini ring piston itu sudah saya lepas. Yang pertama ini adalah ring piston 1, ring piston 2, dan ring piston 3. Kemudian dari ketiga ring ini itu mempunyai standar ukuran yang berbeda-beda. Untuk celah ring piston, celah ujung ring piston nomor 1 itu standarnya ukurannya adalah 0,23 sampai 0,33. Kemudian untuk yang ring 2, ring kompresi 2 itu standar ukurannya 0,33 sampai dengan 0,48. Kemudian untuk ring olinya itu standar ukuran celah ujung ringnya itu antara 0,18 sampai 0,38. Semuanya itu dalam satuan milimeter. Nah, mari kita praktekkan mengukur celah ujung ring piston di dalam silindernya. Nah, ring piston kita masukkan di dalam silinder liner. Kemudian ring piston ini kita desak sampai berada di bawah bidang kerja piston atau sekitar kira-kira 125 mm. Kita desak dengan menggunakan piston. Nah, kira-kira 125 mm. Setelah itu kita ukur dengan filler. Ya, filler ini sudah masuk. Pas agak seret sedikit. Karena di sini tidak ada ukurannya, saya harus mengukur dulu dengan menggunakan jangka sorong. Ternyata ukuran ketebalan filler ini adalah 0,50 mm. Nah, dilihat dari standarnya, ukuran celah ring 1 itu antara 0,23 sampai 0,33. Berarti ukuran celah ring
celah ujung ring piston nomor 1 ini sudah melebihi batas standarnya. Nah, jika sudah melebihi batas ukuran standarnya, jadi ring shaker itu harus kita ganti dengan ring shaker yang baru. Kalau setelah kita ganti kemudian kita ukur lagi celah ujung ring pistonnya masih berada di luar batas standarnya, maka kita harus melakukan penggantian blok mesin ini. Harus kita ganti. Kemungkinan blok mesin ini sudah mengalami keausan yang harus kita ganti atau kita perbaiki. Dan untuk celah ujung ring piston, celah ujung ring piston yang nomor 2 dan ring oli, langkah-langkahnya sama. Cuman yang membedakan hanya pada standar ukurannya. Jika pada ring piston nomor 2 itu batas standarnya agak lebih besar daripada ring 1. Nah, itu adalah pengukuran celah ujung ring piston di dalam ketika terpasang di dalam silinder liner. Nah, kemudian yang selanjutnya saya ingin mempraktekkan pengecekan terhadap kekocakan setang piston dengan pen piston. Langkahnya, piston kita pegang dengan tangan kiri, kemudian setang piston kita pegang dengan tangan kanan, kemudian kita tarik. Setang pistonnya kita tarik ke arah maju ke sana dan tarik mundur ke sini. Nah, ketika kita tarik ke sana dan ke sini, tidak ada kekocakan atau tidak ada suara atau tidak ada hentakan, berarti kondisi ring piston, kondisi setang piston dengan pen piston ini dalam kondisi yang baik. Jadi nanti kinerja mesin bisa bekerja dengan baik. Nah, mungkin itu pemeriksaan yang saya lakukan dari awal sampai dengan pemeriksaan yang ketiga ini. Yang pertama tadi adalah mengukur celah ring piston dengan alurnya. Yang kedua, mengukur celah ujung ring piston di dalam silinder liner. Dan yang ketiga, mengecek kekocakan setang piston dengan pen piston. Dari hasil tadi, kita temukan bahwa celah ujung ring piston itu di luar standarnya. Berarti di situ kita harus mengganti ring piston. Berarti di sini adalah yang tidak sesuai dengan standar hanyalah pada celah ujung ring pistonnya saja. Yang lainnya dalam kondisi yang baik. Mungkin cukup sekian dulu pemeliharaan ataupun pemeriksaan yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.